Iman adalah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, ucapan, dan perbuatan. Iman kepada Nabi dan Rasul itu berarti kita meyakini secara sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia agar dapat mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Diutusnya para Nabi dan Rasul itu merupakan salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada setiap umat pasti diutus seorang Rasul kepadanya. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Melalui adanya Nabi dan Rasul ini, maka manusia akan dibimbing untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata terdapat perbedaan antara Nabi dan Rasul. Apa ya perbedaan dari Nabi dan Rasul itu? Seorang Nabi memiliki dua kesanggupan, yaitu menerima risalah dan menyampaikan risalah kepada manusia. Seorang Nabi menerima risalah untuk kebaikannya tanpa harus menyampaikan risalah kepada umat manusia. Sedangkan seorang Rasul itu berkewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Meyakini Nabi dan Rasul, maka kita juga harus mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 25 nama Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan derajat para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul Allah, ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Kata ulul azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul berarti memiliki atau mempunyai, kemudian azmi memiliki arti teguh atau tekad yang kuat. Rasul-rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gelar yang diberikan kepada 5 orang Rasul yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Rasul ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas menyampaikan risalah kepada umat. Nah, untuk mempermudah dalam menghafal Rasul ulul azmi, maka kalian bisa menyingkatnya dengan NIMIM. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad. Nah, sekarang kita simak yuk cerita tentang Rasul ulul azmi dalam cerita berikut ini. Rasul ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia pada saat itu tidak menaati seruannya, namun mereka menyebut ajakan Nabi Nuh alaihissalam dengan cemoohan dan ejekan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi, umatnya tetap saja banyak yang ingkar, termasuk keluarganya. Selama 950 tahun tersebut, Nabi Nuh alaihissalam hanya mempunyai pengikut sebanyak 40 orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuat bahtera yang amat besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang karena umat Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beriman. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Habislah kaum-kaum Nabi Nuh alaihissalam, kecuali Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri dan umatnya yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasul ulul azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan putra dari seorang pembuat patung. Beliau hidup pada zaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan pengikutnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Akan tetapi mereka tetap menolaknya. Bahkan ayahnya pun menolak dan mengusirnya. Akhirnya dengan keberaniannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Karena perbuatannya itulah, beliau ditangkap dan dibakar. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang telah membakar Nabi Ibrahim alaihissalam terasa dingin. Inilah yang menjadi mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul ulul azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan putra dari Imron keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa kerajaan Fir'aun. Siapapun yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab yang bernama Taurat sebagai pedoman dalam berdakwah. Beliau terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel seraya berdoa agar beliau diberi kawan yang membantu ia dalam menyampaikan dakwahnya. Akhirnya, diberilah Harun yang merupakan saudaranya yang membantu dakwahnya. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan kepada Bani Israel agar membebaskan mereka dari perbudakan serta membawanya keluar dari Mesir. Kekejaman Raja Fir'aun ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Musa alaihissalam dan menyiksa para pengikutnya. Saat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan Mesir, Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Sesampainya di tepi Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya sampai di tepi lautan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya yang tidak beriman di Laut Merah. Rasul ulul azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara itu saja. Nah, keajaiban kelahiran ini menjadi ujian bagi umat manusia agar mereka percaya atau tidak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keajaiban kelahiran inilah, beliau mendapat tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Namun beliau tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dalam berdakwah kepada kaumnya. Saat menjalankan dakwahnya, beliau diancam dan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara mengangkat ke langit. Kemudian, saat penangkapan Nabi Isa alaihissalam, ternyata yang ditangkap dan terbunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Yudas. Hal ini berarti Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Rasul ulul azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah terkenal sebagai orang yang jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab dan pekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin atau terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan yaitu menyembah berhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kitab yaitu Al-Qur'an yang merupakan susunan dari beberapa wahyu Allah yang disampaikan kepada kaumnya. Dalam berdakwah, dirinya sering dihadang dan diancam akan dibunuh, termasuk oleh pamannya yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Selain itu, saat Nabi Muhammad SAW selesai beribadah, Abu Jahal sengaja datang beserta komplotannya, kemudian mengotori Nabi Muhammad SAW dengan najis. Namun, Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Di samping itu, tidak sedikit para pengikutnya yang disiksa bahkan dibunuh oleh kaum Quraisy karena banyak ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya untuk berhijrah ke Madinah.